Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Pengacara Hotman Paris mundur sebagai penasihat hukum ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Dia mengaku mundur karena harus berobat. Terdakwa tersebut diterima menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-133-M-1-EOH-2-06-2026. Lagi di apa tadi namanya itu, Bu? Di bagian pinggang bawah. Bagian pinggang bawah. Kan saya ceritanya begini, saya sebelumnya ke sini, Bu, ya, sebelum operasi di Singapura, ya. Saya di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena, dan akhirnya dioperasi di bius total, dua malam opname, harusnya 4 malam opname, tapi seperti biasa aku raja bandel, baru 2 malam aku kabur ke Hilton Hotel di Singapura, padahal dokternya marah, kan nggak boleh. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini, yang ya, Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir, katanya kalau takut jadi lumpuh karena selama 2 bulan kan saraf gua itu ke kaki. Ya kalau sarafnya ada apa-apa kan kakinya nggak bisa nendang lawan gitu loh. Di sana udah operasi tanggal 9. Persis kasus teman kita itu lagi rame. Jadi pas itu besoknya aku diteleponin terus agar pulang. Nah, jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit tadi sama dokter Teni apa tadi? Dokter Teni. Apa tadi dikasih tuh? Dikasih obat nyeri, ada Celebrex dan lain-lain. Itu ya? Nyeri painkiller. Tadi kenapa ibu tekan gua teriak? Kenapa tuh? Masih sakit intinya. Hah? Masih sakit pinggangnya. Ini sakit itu. Besok subuh saya akan terbang ke Singapura. Itu yang pertama. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini, aku takut makin parah. Ya ini ibu tadi bikin apa gini aja? Hah? Di pemeriksaan pinggangnya masih sakit ya. Masih sakit gitu loh. Jadi besok subuh saya mau ke Singapura pesawat. Kalau mau ketemu lagi di bandara 5:30 cari gua di Terminal 3 Gate 1. Mudah-mudahan gua nggak disuruh opname lagi. Ya. Berarti konteksnya Abang sudah memastikan tidak akan melanjutkan jadi. Ya saya udah bilang ke dia bahwa saya karena kondisi kesehatan yang bisa parah harus istirahat, Bu, ya. Iya. Bisa parah, ya udah saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari Bapak Febri dalam kasus tersangka di Kejaksaan Agung. Ini dia tongkat gue nih, tongkat rahasia nih. Ya, gitu kira-kira. Itu intinya. Persis kemarin baru mengabar. Saya udah 2 hari mengabari beliau, ya tapi beliau mengatakan harinya yang tepat dia coba pikirin. Tapi kalau begini gue nggak bisa lagi karena dokter Singapura pun sudah marah-marah gitu loh. Kenapa you kerja gitu loh. Jadi saya operasi tanggal 9 malam, operasi bius total. Itu pun saya 2 kali bolak-balik. Jadi saya begini, saya 2 bulan pertama dari mulai bulan Mei, bulan Juni, saya udah kesakitan terus, udah asal jalan sakit, asal ada beban sakit. Ya, akhirnya saya ke akupuntur, ke dokter sini juga, ibu ini juga, ibu dokter Teni, sama Prof Eko di sini. Terus saya ke Singapura awal bulan Juli. Terus gua nggak berani, karena katanya harus bius total. Gua lihat kamar operasinya seram gitu loh. Akhirnya balik lagi ke Jakarta, akupuntur lagi, fisioterapi lagi, tetap sakit. Akhirnya gua nekat, berangkat lagi ke Singapura tanggal 8, tanggal 9 dioperasi subuh-subuh, pagi-pagi. Ya, dengan ketakutan kan dibius total, ya. Tapi kan sampai sejam saya udah keluar, rupanya operasi itu sebentar.
Ya tapi saya 2 hari total di opname, nggak bisa kaki bergerak, ya. Dan memang langsung sembuh yang kakinya itu, yang saraf kejepit, yang kaki sakit di paha sama di betis. Cuman yang ini kan bekas operasi di sini, ini diperban semua punggung saya ini. Terus disuruh 4 malam opname di rumah sakit di sana. Tapi malam ketiga saya bosan, saya pindah ke Hilton, ya. Pindah 2 malam, terus hari kelima saya pulang ke Jakarta. Surat dokter jelas instruksinya 2 minggu nggak boleh kerja. Ya baru 4 hari lalu saya merasa makin sakit. Ya akhirnya, ya ini hari ini saya minta painkiller sama ibu dokter. Dan sudah janji sama dokter di Singapura, dokter saya, ahli spine, ahli itu loh, bukan yang di belakang itu, yang begini. Apa namanya itu, Bu? Yang panjang itu apa namanya? Spine, bahasa Indonesia apa? Spine. Besok hari Sabtu subuh saya akan diperiksa lagi. Jadi aku jujur sebenarnya aku takut lumpuh. Kayak gini kan? Sebenarnya belum tentu lumpuh ya, Bu. Aku takut loh karena lu mau lihat nih. Bentar, ini mau lihat nih. Boleh kan? Ini perban semua. Oh iya, nanti kau jadi tergiur ya. Sampai ada tindakan operasi nggak yang ke Singapura itu? Atau Sudah operasi. Jadi gini, saya sudah bulan Juni udah kesakitan, sudah bolak-balik ke sini, Bu ya. Terus juga ke akupuntur sampai ke dokter, katanya jago pijit di hutan di Bogor. Di mana itu? Yang di Bogor? Hah? Mana orang saya? Di mana di Bogor? Hah? Bojonggede. Aku juga baru sadar, kok ininya diginiin bisa makin parah gitu kan. Akhirnya ke sini saya di Kelapa Gading, yang semuanya orang Cina. Dikasih 50 apa itu? Jarum 50 ada. Di sini semua. Aduh benar-benar sampai 2 kali. Baru sadar. Kok yang kejepit di sini kenapa di jarum-jarum? Saya ke Singapura. Lagi-lagi nggak berani, takut dibius kan, dibius total takut mati. Kalau kebanyakan bius kan, akhirnya saya sekarang sudah gagal di akupuntur, akhirnya saya memberanikan diri tanggal 8 Juli saya ke Singapura, disiapkan semua, baru tanggal 9 pagi jam 7 saya dioperasi, ya. Operasi yaitu di sini, di mana di cut itunya, daging yang keluar dari spine-nya itu dipotong, dibuang, masih saya kantongin malah itunya. Masih ada nggak? Dagingnya itu mana? Ya. Ya. Itu ada rezeki loh kalau dijual. Bang, keputusan mundurnya itu tidak ada alasan lain di luar kondisi kesehatan abang ya? Ramai banget kan di media sosial. Iya memang. Apalagi ini. Kurang apa lagi? Segini. Tadi saya juga nggak nyangka, tadi ditekan sama ibu sakit banget ya. Jadi ibu yang tekan, aku kan selama ini karena sakitnya itu sampai ke pantas semua. Ya saya sudah sadar saya membahayakan kesehatan ini di dagingnya itu. Ini dari rusuk belakang diambil dari spine, ya. Jadi pastikan kondisi kesehatan ya. Ya iyalah. Dan juga kan hampir semua perkara bisnis kan saya yang pegang, jadi bisa 100-an perkara gua. Aku sadar bahwa saya baru sadar uang itu nggak ada artinya kalau memang kita nggak bisa nikmatin. Ini yang kesekian kali. efektif per hari ini berarti mundurnya, Pak? Harusnya dari 2 hari lalu, tapi saya akan tentu sopan santun, saya harus ngomong. Tapi iya pun saya udah nggak bisa apa-apa kan, karena saya kan di Singapura. Tapi saya udah bilang beliau dari 2 hari lalu, ya. Kira-kira intinya. Apa? Apa? Kan ada pengacaranya Pak Parisi ada. Itu pensiunan jaksa senior itu. Tapi memang dulu pernah kerja sama gue juga, pernah anak buah saya. Dan ada tim lain. Kalau ada puluhan pengacara kan pasti nggak dipersoalin. Tapi kalau Hotman, ya aku kan walaupun sebagian kecil musuh gue, tapi kan saya milik masyarakat. Sudah jutaan orang saya tolong gitu loh. Respon dari Pak Febri gimana? Ya dia bisa maklumin, nggak apa-apa. Dia sahabat saya, dia juga maklumin. Ya. Bang, tapi di luar konteks abang sudah melakukan pengacaranya lagi, abang tetap yakin dari dengan bang? Saya nggak mau ngomong substansi deh, jangan deh. Orang sakit masa ditanya substansi. Bang, soal pemeriksaan kemarin kan harusnya Pak Febri Apa? Harusnya kan Pak Febri dipanggil kemarin, cuma kan absen karena alasan Saya nggak mau komentar lagi soal itu. Ya, kan saya udah 2 hari lalu minta mundur, jadi saya nggak mau komentar. Saya belum dengar lagi tuh. Bang, mumpung ada kesempatan ini, bang, kan di media sosialnya berseliweran berbagai isu, termasuk kabar abang katanya tidak bayar pajak, kemudian abang 30 cabang
Udah deh, jangan ngomong gitulah. Udah lu post, udah deh, jangan lah. Ini kan gue lagi sakit. Lu baca di postingan gue lah. Postingan gue kan gue tahan orang-orang kantor pajak malah yang itu fitnah banget itu. Terus dikaitkan ke orang sumpah mati, tau nggak? Sumpah demi Tuhan, gue baru pertama kali ketemu Pak Febri adalah pada saat penandatanganan surat kuasa. Jadi, udahlah, semua postingan juga ada. Jadi bilang pajak mana? Tanya kantor pajak Tanjung Priok. Nggak pernah gua. Gini ya, nggak mungkin nggak. Abang juga diadukan oleh perkumpulan wartawan online kemarin. Ada. Metro Jaya itu atas dugaan penghinaan. Abang merasa aduan-aduan seperti itu gimana ngerespon itu? Don't worry lah. Don't worry. Seandainya abang diminta. Itu kan dari orang ke orang. Kan gua terangin dia panjang lebar. Dia terus ngotot. Akhirnya harusnya jawabannya, lu ngerti nggak sih? Gue bilang sama saja dengan otak, lu punya otak kok nggak ngerti itu loh. Dan itu ke oknum lu, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers gitu loh. Tapi seandainya abang diminta untuk klarifikasi, ya pasti datang lah kalau dipanggil. Aduh, gua kan taat, itu aja Bu, ya. Jadi nggak ada apa-apa, itu nggak masalah. Kalau gue bilang, lu ngerti nggak sih? Itu artinya lu itu siapa? Ya kau kan? Kau itu siapa? Perorangan. Gua kan nggak pernah menyinggung lembaga pers. Dan juga itu bukan ke press conference, itu kan doorstop. Gitu loh, enggak. Dan nggak tepat kalau dibilang sebagai bagian penghinaan. Ya apa yang dihina kalau misalnya nih, kalau gua terangin lu terus medus tapi lu nggak ngerti atau nggak mau terima, terus gua tanya, lu tahu di mana kok? Lu punya otak nggak sih? Itu kan pertanyaan. Karena gua udah terangin tapi nggak mau ngerti. Harusnya pertanyaannya memang lebih sopan. Terus ngerti nggak sih? Tapi juga waktu keluar salaman ternyata dia dari LSM. Ya, karena waktu nanya pun dia nggak bilang dari media, dari LSM dia. Oke deh, udah. Bang Hotman disangka melanggar pasal 18 ayat 2. Apa? Bang Hotman disangka melanggar pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pers sama Aji dan Senior. Kan saya udah bilang. Nah, pertanyaannya, itu mereka kejauhan nggak? Kejauhan dan tidak punya legal standing. Karena kalimat saya kan lu, artinya orang perorangan. Ya. Dan juga tidak pernah diundang Dewan Pers ke sana karena itu doorstop, ya kan? Kita nggak pernah tahu dan belum tentu orang itu anggota dia. Karena ada beberapa kan yang mengajukan. Jadi kata lu karena gua terangin bolak-balik dia nggak ngerti. Harusnya jawabannya, lu nggak ngerti sih, gitu kan? Tapi kau jawab, lu punya otak nggak sih? Itu pertanyaan karena memang dia tidak mau ngerti gitu loh. Itu aja bos. Jadi itu tidak punya legal standing. Karena lu berarti kamu berarti perorangan. Saya tidak pernah menyinggung lembaga pers. Gitu loh hukumnya bos gitu. Kata-kata lo. Ya kan? Dan dia adalah anggota sini. Kalaupun dia sekiranya dia anggota sini, kenapa yang ngajukan lembaga lain gitu loh. Media kedua dari PWI sama Aji yang Bang Hotman itu disangkakan menghalangi profesi. Enggak menghalangi, kan ada dia. Kok dihalangi? Menghalangi dalam mencari informasi. Ini Kan ada. kata mereka ya. Ya dengarin dulu, ada dia justru karena pertanyaannya ngaco. Jadi gue bilang, udah gue terangin kenapa lu masih tanya? Justru menghalangi, justru karena tidak terhalangi lah makanya. Orang dia ada, dia udah nungguin dari 4 jam. Kejauhan berarti ya? Apa? Kejauhan tuduhannya PWI sama Dia maunya aku jawab yang rada-rada menyindir institusi. Makanya dipancing terus. Kalian wartawan itu kan suka aneh-aneh. Ya, saya bilang saya udah jawab. Saya bilang saya tidak bisa jawab. Saya bilang. Tapi ditanya terus. Dia bilang harusnya jawabannya. Lu ngerti nggak sih? Lu punya otak nggak sih? Maksudnya kenapa lu nggak ngerti-ngerti? Ya itu ke oknum perorangan. Dan juga tidak pernah di situ dibahas ada lembaga pers, nggak ada. Karena itu kan doorstop. Dan yang hadir itu 2/3 adalah bukan wartawan. Ada Intel, ada LSM, namanya juga kasus politik. Udah itu aja deh. Jadi udah selesai. Lagi bang, terakhir bang, kemarin kan ada kabar katanya keponakan. Udah lah, jangan lah, udah deh. Ini kan udah di kamu nanti udah. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Saya Renata Panggalo. Terima kasih. Sampai jumpa.